Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang didudukinya dengan memberikan janji kemerdekaan. Sebagai pembuktiannya, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera milik Jepang. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. A. Sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. 3 tokoh tersebut yakni Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan-gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh dapat kalian amati pada tabel berikut ini. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini belum ditemukan kesepakatan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya yaitu mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. B. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI membahas rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar.
Panitia perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, panitia perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, sebagai penasehat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widioningrat ke Saigon, Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilaksanakan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.